Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita mengamati benda-benda logam yang ada di lingkungan kita, misalnya pagar halaman, paku, dan mobil, tampak adanya kecenderungan kerusakan pada logam tersebut. Hal ini terjadi karena logam tersebut mengalami korosi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan korosi itu? Korosi merupakan reaksi redoks spontan antara logam dengan zat yang ada di sekitarnya dan menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Biasanya berupa oksida logam atau logam karbonat. Korosi terjadi karena sebagian besar logam mudah teroksidasi dengan melepas oksigen di udara dan membentuk oksida logam. Mudah tidaknya suatu logam terkorosi dapat dipahami dari nilai potensial elektroda standarnya. Semakin negatif harga potensial reduksi suatu logam, maka logam tersebut semakin mudah mengalami oksidasi. Jika dilihat dari harga potensial elektroda standarnya, aluminium memiliki nilai potensial elektroda yang lebih negatif dibandingkan besi, sehingga aluminium lebih cepat mengalami oksidasi dibandingkan besi. Tetapi, mengapa besi lebih cepat mengalami korosi dibandingkan aluminium? Ketika aluminium teroksidasi, terbentuk lapisan tipis oksida pada permukaan aluminium. Lapisan tipis aluminium oksida ini memiliki tebal 10⁻⁸ meter yang tidak tembus air, sehingga melindungi permukaan logam aluminium dari reaksi lebih lanjut. Korosi yang terjadi pada logam, misalnya besi, merupakan proses elektrokimia. Di anoda, logam besi akan teroksidasi menjadi ion Fe2+ dengan melepaskan elektron. Di katode, molekul air bereaksi dengan oksigen dan menangkap elektron menghasilkan ion hidroksida. Upaya pencegahan korosi diantaranya mencegah logam bersinggungan dengan oksigen dan uap air di udara. Perlindungan dapat dilakukan dengan cara mengecat, melapisi dengan plastik, dan memberi minyak atau oli. Cara berikutnya adalah galvanisasi, yaitu melapisi logam dengan zinc, contohnya atap seng. Oleh karena potensial reduksi besi lebih positif daripada zinc, maka besi yang kontak dengan zinc akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katode. Dengan demikian, besi terlindungi dan zinc mengalami oksidasi. Kaleng-kaleng kemasan terbuat dari besi yang dilapisi dengan timah. Pelapisan ini dilakukan secara elektrolisis yang disebut elektroplating. Besi yang dilapisi timah tidak mengalami korosi karena tidak ada kontak dengan oksigen dan air. Apabila lapisan timah ada yang rusak, misalnya tergores, maka timah justru mendorong atau mempercepat korosi besi. Besi atau baja juga dapat dilapisi dengan kromium untuk memberi lapisan pelindung yang mengkilap, misalnya untuk velg mobil. Chromium plating juga dilakukan dengan elektrolisis. Sama seperti zinc, kromium dapat memberi perlindungan sekalipun lapisan kromium itu ada yang rusak.
Cara pencegahan korosi lainnya adalah perlindungan katodik. Perlindungan katodik dilakukan dengan menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektroda sangat rendah, biasanya magnesium. Perlindungan katodik biasanya digunakan untuk melindungi pipa baja yang ditanam dalam tanah atau badan kapal laut. Demikian video pembelajaran mengenai korosi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya!